Kita ke informasi pertama terkait informasi mudik, saudara. Ribuan pemudik dari Surabaya tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan menggunakan kapal motor Cermai. Pelni memprediksi adanya peningkatan pemudik arus balik terjadi hari ini dengan total pemudik tiba di Makassar sebanyak 3.659 pemudik. Ribuan pemudik kembali membadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan menggunakan KM Cermai tujuan Surabaya, Makassar, saudara. Pelni mencatat untuk hari ini sebanyak 1.133 pemudik tiba dari Surabaya dan akan berangkat sebanyak 897 penumpang. Selain Cermai, nantinya KM Tilong Kabila akan menurunkan pemudik di Makassar sebanyak 1.134 penumpang dan KM Tidar membawa 1.392 ke Makassar. Diprediksi hari ini terjadi peningkatan pemudik arus balik dari luar kota Makassar dengan adanya 4 kapal yang sandar di Pelabuhan Makassar, yakni KM Cermai, KM Tidar, KM Lambelu, dan KM Tilong Kabila. Saat ini sudah bersandar KM Cermai di Pelabuhan Soekarno-Hatta yang membawa penumpang dari Pelabuhan Surabaya sekitar 1.133 penumpang, dan selanjutnya akan naik penumpang atau embarkasi penumpang yang mana dari Makassar tujuan Bau itu sekitar 897 penumpang. Memang hari ini diprediksi bahwa akupansi penumpang untuk pergerakan mudik lebaran ini arus balik itu sudah cukup tinggi karena sore hingga malam hari nanti akan bersandar 3 kapal lagi. Kita akan pantau, saudara, situasi arus balik di sejumlah titik. Ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Mas Bahul Munir di stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur, serta ada Wafik Aziza dan juru kamera Taufik Asdar di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan ke stasiun Gubeng terlebih dahulu. Selamat sore, Alfian. Di masa arus balik, bagaimana pergerakan penumpang di wilayah Daob 8 Surabaya? Ya, selamat sore Lintang dan juga saudara. Perkembangan penumpang dengan menggunakan moda transportasi kereta api di seluruh wilayah daerah operasional 8 atau DAOP 8 Surabaya KAI sendiri ini memang dari hari ke hari menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan begitu. Untuk data hari ini, informasi yang kami dapatkan dari Humas KAI DAOP 8 Surabaya sendiri mencatat ada 48.000 penumpang yang melakukan perjalanan dengan kereta api, baik itu datang maupun berangkat dari seluruh stasiun yang ada di wilayah DAOP 8 Surabaya. Saya akan coba merincikan kepada Anda, Lintang dan juga saudara, dari jumlah tersebut 27.000 penumpang diantaranya merupakan penumpang yang datang atau turun di berbagai macam stasiun di wilayah DAOP 8 Surabaya, sementara sisanya sebanyak 20.317 penumpang ini berangkat dari stasiun yang ada di wilayah DAOP 8 Surabaya. Jika kita bedah lebih dalam, ini Lintang dan juga saudara, ada 3 stasiun di wilayah DAOP 8 Surabaya yang menjadi rujukan utama berangkat maupun tiba para penumpang kereta api, di mana stasiun yang pertama yaitu stasiun Gubeng Surabaya, atau tepat saya melaporkan saat ini ada sebanyak 13.998 penumpang untuk hari ini saja. Sementara itu dilanjut yang kedua ada stasiun Surabaya Pasar Turi, dan yang ketiga stasiun Malang. Tapi jika kita berbicara terkait data secara kumulatif, ini Lintang dan juga saudara, bahwa puncak arus balik dengan menggunakan moda kereta api di wilayah DAOP 8 Surabaya memang sudah terjadi pada tanggal 24 Maret atau pada tanggal 24 Maret dan juga tanggal 25 Maret lalu dengan jumlah penumpang lebih dari 57.000 penumpang dalam perharinya. Namun informasi yang kami dapatkan kembali bahwa arus balik ini juga nantinya diprediksi juga akan ada gelombang kedua, yaitu pada hari Sabtu besok dan juga hari Minggu. Ini mengingat para penumpang dari pemesanan tiket yang terjual ini memang masih ada peningkatan penjualan tiket di tanggal-tanggal tersebut. Hingga saat ini okupansi dari tiket kereta api menuju dan dari DAOP 8 Surabaya masih tersisa sekitar 15% lagi. Ini penumpang diminta oleh manajemen untuk dapat
memilih tanggal yang cermat dan juga membeli secara cepat begitu agar tidak kehabisan tiket. Satu lagi yang menjadi himbauan dari manajemen yaitu terkait barang bawaan dari penumpang kereta api dihimbau untuk dijaga dengan baik karena selama periode arus balik maupun arus mudik lalu terdapat lebih dari 200 paket barang yang tertinggal baik itu di stasiun maupun di kereta api, dan ini dihimbau agar penumpang atau pemudik dapat menjaga barang bawaannya. Begitu Lintang. Baik, himbauan terkait barang bawaan ini tentu harus menjadi perhatian kita semua. Terima kasih Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir dari Surabaya. Kita akan bergeser ke Makassar. Sudah ada Wafik. Wafik, bagaimana situasi terkini di sana? Apa antisipasi Bandara Hasanuddin jika terjadi kepadatan menuju dan di dalam bandara? Kemana tujuan arus balik terbanyak? Iya, Lintang dan juga saudara, antisipasi yang kemudian dilakukan oleh Otoritas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar apabila terjadi penumpukan ataupun juga antrian panjang khusus di area check-in bandara. Seluruh counter check-in bandara sudah dibuka hingga kemudian validasi data perjalanan calon penumpang ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu dari otoritas bandara juga sudah menyiapkan sebanyak 1.300 personil untuk kemudian bersiaga selama periode arus balik ini ataupun juga arus masuk bandara selama periode arus balik lebaran ini berjalan dengan lancar. Kemudian juga ada penambahan sebanyak 67 extra flight untuk penumpang yang kemudian akan menuju rute terbanyak, tujuan terbanyak didominasi oleh Jakarta, Surabaya, dan juga Kendari. Berdasarkan data Posko Angkutan Terpadu 2026 di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, memang selama beberapa hari terakhir rata-rata pergerakan penumpang selama periode arus balik ini mulai meningkat. Khusus untuk Kamis kemarin 26 Maret jumlah penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar mencapai angka 37.032 orang dengan 271 pergerakan pesawat. Nah, untuk puncak arus balik dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar diprediksi akan terjadi besok pada hari Sabtu 28 Maret. Diprediksi lonjakan penumpang mencapai, estimasi jumlah penumpang mencapai 39.000 lebih penumpang. Untuk angka pergerakan penumpang yang tinggi ini karena dipengaruhi oleh durasi libur panjang Lebaran ini yang cukup panjang, hingga kemudian masyarakat banyak yang kemudian memilih untuk melakukan perjalanan kepulangan mereka pada Sabtu besok. Untuk data dari Posko Terpadu Angkutan Lebaran Terpadu dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, selama dibuka sejak 13 Maret kemarin penumpang mencapai 448.000 lebih. Lintang. Baik, pengamanan diperbanyak, extra flight juga diadakan untuk mengantisipasi kepadatan di Bandara Hasanuddin Makassar. Terima kasih jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Taufik Asdar dari Bandara Hasanuddin Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir dari Stasiun Surabaya Gubeng Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.